Lupakan 99 sinyal lainnya. Lupakan setiap bintang, pulsar, atau ledakan kosmik yang pernah membingungkan para ilmuwan. Selama puluhan tahun, NASA dan SETI telah menyaring ribuan data kosmik. Mereka memiliki arsip rahasia. Arsip berisi 100 sinyal paling misterius yang berhasil mereka rekam. 99 dari sinyal itu adalah teka-teki. Namun, sinyal nomor 43 adalah bukti. Sinyal ini, yang NASA kategorikan terlarang dan dikunci di brankas digital, yang terlindungi adalah bukti tak terbantahkan bahwa kita tidak sendirian. Ini bukan lagi pertanyaan tentang hipotesis. Ini adalah koordinat. Apa yang disebut arsip 100 sinyal ini? Itu adalah sisa-sisa sinyal yang bertahan setelah semua kebisingan latar, pulsar alamiah, dan interferensi dari bumi kita sendiri telah dihapus. Arsip itu berisi bisikan-bisikan kosmik, anomali yang menolak penjelasan konvensional. 99 sinyal lainnya adalah teka-teki yang mungkin akan kita pecahkan ribuan tahun lagi. Tapi sinyal 43, itu adalah anomali yang sengaja menampakkan dirinya. Ini adalah satu-satunya entry yang oleh Dewan SETI diberi label A01. Kontak terverifikasi, tidak ada tanggapan. Apa yang membuat sinyal 43 begitu menakutkan, sehingga ia harus dilabeli terlarang? Mengapa para ilmuwan paling berani di planet ini memilih untuk diam? Karena sinyal 43 adalah frekuensi yang terorganisasi, terarah, dan menyampaikan satu pesan yang jelas. Mereka melihat kita, sebelum kita menyelami misteri 43, kita harus memahami skeptisisme kosmik NASA. Program Pencarian Kecerdasan Luar Angkasa, atau SETI, dibangun di atas fondasi keraguan. Setiap sinyal kuat selalu disambut dengan pertanyaan. Apakah ini pulsar? Apakah ini kebocoran microwave dari bumi? Ingat sinyal wow tahun 1977? Kuat, unik, namun tidak pernah berulang. Kemungkinan besar itu hanya fenomena kosmik satu kali. Tidak ada niat di belakangnya. Ingat BLC-1? Sinyal yang sempat membuat heboh dari Proxima Centauri, setelah diteliti, kemungkinan besar itu adalah interferensi yang disebabkan oleh peralatan manusia di bumi. NASA biasanya skeptis, dan karena alasan itulah, ketika mereka tidak bisa menemukan penjelasan alami untuk sinyal 43, keheningan mereka menjadi lebih keras. Mengapa 99 sinyal lainnya gagal mencapai status kontak terverifikasi? Mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak berulang dalam jangka waktu yang dapat diprediksi. Mereka tidak terstruktur secara matematis, atau mereka terlalu cepat memudar, layaknya batu yang dilempar ke kolam galaksi. Mereka semua gagal menunjukkan satu karakteristik penting: niat. Mereka tidak tampak seperti pesan yang sengaja dikirim oleh sebuah peradaban. Sinyal 43. Sebaliknya, berteriak dengan niat. Garis waktu dimulai pada musim semi ke-2007. Sebuah observatorium radio rahasia, bukan yang paling terkenal, menangkap gelombang yang aneh. Sumbernya bukan dari tetangga terdekat kita, melainkan dari kedalaman galaksi M101, sebuah wilayah yang secara teori dianggap zona aman karena jauh dari pusat galaksi yang bergejolak. Ini adalah sumber yang sangat spesifik, sangat terarah, dan sangat jauh, hampir 21 juta tahun cahaya. Jarak tersebut hanya memperkuat misteri. Mengirim sinyal sekuat itu dari jarak yang begitu jauh membutuhkan energi yang hampir tidak dapat kita bayangkan. Poin analisis pertama. Frekuensi yang mustahil. Sinyal 43 bukanlah ledakan kosmik yang kacau. Ia memiliki frekuensi sempit yang konsisten, berpusat tepat pada frekuensi hidrogen 1420 MHz. Ini adalah frekuensi yang dipilih oleh peradaban manapun yang ingin mencari kehidupan, karena hidrogen adalah elemen paling melimpah di alam semesta. Ini adalah halo. Apakah ada orang di sana? Kosmik. Data kunci yang benar-benar membedakannya. Sinyal ini berlangsung selama 17 jam non-stop. 17 jam dengan kekuatan puncaknya. Sumber daya alam, seperti pulsar atau kuasar, tidak mungkin mempertahankan keluaran energi terarah semacam ini untuk durasi tersebut. Ini adalah output energi yang membutuhkan rekayasa sadar dan masif. Jika frekuensi membuktikan teknologi, maka pola sinyal membuktikan kecerdasan. Sinyal 43 memiliki tanda tangan matematika yang tidak salah lagi. Urutan Fibonacci, pola primer 1 menos 2, menos 3, menos 5, minus 8.
Setiap nomor adalah jumlah dari dua nomor sebelumnya. Alam tidak mengirimkan urutan Fibonacci murni. Ini adalah konstruksi. Bahasa universal. Matematika adalah jembatan yang melintasi kekosongan budaya antar bintang. Ini adalah bukti yang paling sulit diabaikan. Ketika tim analis memvisualisasikan data, mereka melihat bukan hanya gelombang, tetapi blok informasi yang terorganisasi, disusun berdasarkan logika yang sama dengan yang kita gunakan untuk menggambarkan pertumbuhan daun atau cangkang Nautilus. Poin teknis terkuat. Masalah Doppler shift, semua sinyal dari luar angkasa akan menunjukkan pergeseran Doppler. Frekuensi akan sedikit bergeser karena pergerakan sumber planet yang berputar, bintang yang bergerak, atau galaksi yang meluncur. Namun, sinyal 43 menunjukkan pergeseran Doppler yang diatur. Seolah-olah sumber tersebut secara aktif memantau pergerakan mereka sendiri dan mengoreksi frekuensi secara real-time untuk memastikan sinyal diterima di bumi pada frekuensi yang stabil dan sempurna, 1420 MHz. Untuk menjaga frekuensi sehalus itu dari jarak 21 juta tahun cahaya, membutuhkan sistem navigasi dan transmisi yang jauh melampaui kemampuan teknologi kita saat ini. Ini adalah tanda rekayasa tingkat tinggi. Inilah alasan mengapa sinyal 43 diberi label terlarang. Inilah poin tergelap. Setahun sebelum sinyal 43 terekam, NASA melakukan ping eksperimental yang sangat lemah ke arah area M101, hanya untuk menguji kemampuan peralatan mereka. Analisis menunjukkan bahwa sinyal 43 mengubah polanya setelah waktu yang dibutuhkan ping itu untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Perubahan pola ini menunjukkan dua hal. 1. Sumber sinyal menerima ping kita. 2. Mereka mengubah pesannya sebagai respons. Sinyal 43 bukanlah deteksi pasif. Itu adalah interaksi. Itu adalah kontak yang disengaja. Seseorang di luar sana tahu bahwa kita telah mencari. Dan mereka memutuskan untuk menjawab. Jika sinyal 43 adalah nyata, ini memberi kita gambaran tentang tingkat peradaban pengirimnya. Berdasarkan energi yang dibutuhkan untuk mengirim sinyal yang begitu kuat, para ilmuwan berspekulasi bahwa kita berhadapan dengan peradaban tipe kedua pada skala Kardashev. Peradaban tipe kedua adalah peradaban yang mampu memanfaatkan energi penuh dari bintang induknya. Mereka bisa membangun Dyson Sphere megastruktur yang menyelubungi bintang untuk menangkap setiap foton energi. Peradaban kita, tipe 0, yang masih mengandalkan bahan bakar fosil, bahkan belum mencapai tipe 1. Kita tidak sedang berhadapan dengan peradaban yang baru belajar radio. Kita berhadapan dengan arsitek bintang. Jadi, apa yang dikatakan sinyal 43 dalam respon baliknya? Pola Fibonacci yang awalnya sederhana, kini bercabang menjadi struktur yang sangat rumit. Ada dua hipotesis yang paling menakutkan. Hipotesis pertama, sinyal itu berisi peta, koordinat yang sangat spesifik. Bukan undangan, tetapi mungkin lokasi peradaban mereka. Hipotesis kedua, yang memicu keputusan untuk merahasiakannya, adalah bahwa itu adalah peringatan. Perdebatan internal di NASA pasti berlangsung sengit. Ini bukan hanya masalah ilmu pengetahuan, ini adalah masalah geopolitik dan eksistensial. Kenapa dirahasiakan? Kenapa terlarang? Karena sinyal 43 membuktikan dua hal. 1. Mereka ada. Dan 2. Mereka tahu kita ada. Mengumumkan kontak akan memicu kepanikan global. Agama, filsafat, dan politik semuanya akan terguncang. Lebih jauh lagi, menanggapi sinyal itu, bahkan dengan sapaan sederhana, bisa mengundang perhatian yang tidak kita inginkan. Keputusan untuk tidak menanggapi adalah keputusan paling berat yang pernah dibuat oleh peradaban manusia. Tentu saja, selalu ada kritik. Mungkinkah itu kesalahan software canggih? Mungkinkah itu fenomena kuantum langka yang meniru Fibonacci? Tim SETI telah mencoba semua teori tersebut. Mereka telah menghabiskan ribuan jam untuk mencari penjelasan alamiah, karena penjelasan alamiah selalu lebih aman. Namun, dalam kasus sinyal 43, skeptisisme tersebut hampir tidak memiliki dasar fisik. Kombinasi frekuensi hidrogen yang sempurna, Fibonacci, dan koreksi Doppler yang aktif
menghilangkan hampir semua kemungkinan yang lain. Sinyal 43 bukan lagi soal mencari kehidupan, tetapi soal memahami kekuatan yang telah berkomunikasi dengan kita dan kekuatan yang memilih untuk menyembunyikannya. Ini adalah titik balik dalam sejarah manusia. Sebuah pengetahuan yang hanya dimiliki oleh segelintir ilmuwan yang harus membawa beban rahasia terbesar umat manusia. Mereka mendeteksi kita. Mereka membalas kita. Dan kita, secara kolektif, memilih untuk berpura-pura bahwa dialog itu tidak pernah terjadi. Tapi keheningan itu sendiri adalah tanggapan. Kita telah mengetahui rahasia tergelap. Kita bukanlah puncak evolusi alam semesta. Kita bahkan mungkin hanyalah titik kecil yang baru saja menarik perhatian di sudut galaksi. Dan entitas yang menarik perhatian kita itu kini tahu persis di mana kita berada. File 43 masih terkunci. Namun, setiap kali teleskop raksasa mengarah ke langit malam, kita tahu, di luar sana, ada peradaban yang menunggu kita memahami kode 1 kurang 2 kurang 3, kurang 5, kurang 8, keheningan adalah kebijakan. Tapi, kebenaran telah terkirim. Apa pendapat Anda? Apakah NASA benar untuk memilih keheningan? Bagikan teori Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk mengungkap lebih banyak rahasia kosmik.